wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah keterampilan dan pembelajaran berbicara. Masih bersama saya Ibu Ayu Puspita Indasari. Nah, untuk materi kali ini akan kita bahas mengenai kaidah-kaidah yang ada dalam prosedur parlementer. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas di materi ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Mahasiswa dapat menjelaskan laporan susunan acara, dan mahasiswa dapat menjelaskan mosi dan usul serta kaidah-kaidah pada prosedur parlementer. Apa sih laporan dan susunan acara itu? Laporan adalah catatan resmi urusan suatu kelompok yang dicatat oleh sekretaris dalam pertemuan yang dilangsungkan oleh suatu perkumpulan. Sedangkan susunan acara adalah urutan kegiatan khusus yang harus diikuti pada setiap pertemuan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri laporan. Yang pertama terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa harus jelas agar pembaca laporan kegiatan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang ketiga, sistematika penulisan harus urut sesuai dengan struktur. Yang keempat, laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti agar memperkuat objektivitas laporan. Bukti yang dimaksud berupa dokumentasi foto, nota, struktur belanja, hingga bukti lainnya. Adapun jenis-jenis laporan, yang pertama, laporan kegiatan secara tidak tertulis. Laporan jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Yang kedua yaitu laporan kegiatan secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk dokumen dan memuat berbagai jenis informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap, dalam laporan kegiatan biasanya juga disertai dengan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya yaitu fungsi susunan acara. Yang pertama, acara lebih tersusun. Yang kedua, acara lebih sistematis. Yang ketiga, mengurangi kesalahan koordinasi. Yang terakhir yaitu sebagai bahan evaluasi. Adapun cara membuat laporan, yang pertama halaman sampul, kata pengantar, daftar isi. Bab 1, bagian dari bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2-nya yaitu isi laporan, jenis atau nama kegiatan, waktu dan tempat, panitia, susunan acara, peserta, deskripsi kegiatan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, kendala pelaksanaan, dan anggaran dana. Bab 3-nya yaitu penutup, simpulan dan saran, serta lampiran. Selanjutnya, cara membuat susunan acara. Yang pertama, susunlah kegiatan berdasarkan tema acara bersama panitia lainnya. Yang kedua, lakukan koordinasi dengan panitia humas terkait tamu undangan, narasumber, atau orang yang penting yang akan datang dalam acara tersebut. Yang ketiga, susun kegiatan dengan durasi waktu yang telah diberikan pada acara yang akan dilaksanakan. Yang keempat, tentukan tata letak tempat acara berlangsung. Yang kelima, tentukan pihak penanggung jawab baik itu laki-laki maupun perempuan yang dianggap mampu dan siap. Yang keenam, jika telah dibuat sedemikian rupa, sampaikan susunan acara tersebut kepada rapat koordinasi dengan panitia lainnya. Yang ketujuh, ubah segera bila dalam rapat terdapat susunan acara yang perlu direvisi. Yang terakhir yaitu jika sudah fix, lakukan briefing atau gladi bersih. Mosi dan usul adalah pernyataan resmi terhadap suatu proposal atau saran, anjuran, usul, atau pertanyaan terhadap pertimbangan dan tindakan oleh suatu kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengajuan mosi. Yang pertama, anggota yang ingin mengajukan suatu mosi berdiri dan menghadap kepada ketua dengan berkata, "Saudara, Bapak atau Ibu Ketua." Yang kedua, ketua mempersilahkan anggota tersebut dengan jalan menyebutkan kembali namanya. "Saudara, dipersilahkan." Yang ketiga, anggota tersebut mengajukan mosi dengan mengatakan, "Saudara Ketua, saya mengusulkan agar titik-titik." Yang keempat, anggota yang ingin mendukung mosi tersebut dengan menyatakan, "Saya menyokong mosi tersebut." Atau semua mosi haruslah didukung sebelum didiskusikan atau diputuskan dengan memberikan suatu atau suara untuk itu. Yang terakhir yaitu, ketua mengumumkan hasil pemungutan suara itu dengan mengatakan mosi saudara Anu tadi diterima atau mosi tadi ditolak.
Selanjutnya, beberapa petunjuk bagi pengajuan dan mendiskusikan mosi. Yang pertama, jangan tergesa-gesa mengajukan mosi sebelum mengetahui dengan pasti apa yang hendak diusulkan. Yang kedua, mempelajari dengan baik saat mengajukan mosi. Yang ketiga, mempelajari dan memahami dengan baik penggunaan komite-komite khusus atau temporer. Yang keempat, mempelajari dan memahami dengan baik saat menghentikan suatu mosi. Yang terakhir yaitu memberikan waktu kepada kelompok yang mosinya yang sedang ditangguhkan untuk memikirkan matang-matang di tindakan yang bijaksana. Adapun cara-cara memutuskan mosi, yang pertama dengan suara, yang kedua dengan mengangkat atau mengacungkan tangan, yang ketiga dengan berdiri, yang keempat dengan kartu suara, yang kelima memberikan suatu dengan pos. Adapun jenis-jenis mosi, yang pertama mosi istimewa, yang kedua mosi tambahan, yang ketiga mosi utama, yang keempat yaitu mosi insidental. Yang terakhir yaitu kaidah-kaidah presidensi. Kaidah pertama ialah bahwa apabila sesuatu mosi sedang dinantikan. Kaidah kedua ialah bahwa mosi-mosi dipertimbangkan dan diadakan pemungutan suara terhadapnya dalam urutan terbalik. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai kaidah-kaidah yang ada dalam prosedur parlementer ya. Semoga semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.